Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya Wiranto di channel Omah Lombok. Oke teman-teman, kali ini saya akan share tentang patek ya, antraknosa. Udah mulai hujan teman-teman, pasti banyak yang pusing tentang antraknosa ya. Kita harus antisipasi teman-teman, musim hujan sudah mulai datang, intensitas hujan lumayan tinggi, kita harus waspada. Oke teman-teman, treatmentnya kita bagaimana mengantisipasi munculnya jamur antraknosa atau patek, dan kalau sudah kena treatmentnya juga bagaimana, simak ya. Kami pernah kena patek di musim kemarin dan alhamdulillah kami punya treatment sendiri, nanti akan kita sampaikan ke teman-teman caranya. Oke teman-teman, bismillah, silahkan simak. Yang baru gabung silahkan subscribe, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih ya. Oke, simak teman-teman. Oke teman-teman, patek ya, antraknosa. Patek itu nggak perlu saya cerita teman-teman ya, sudah pada paham lah ya apa itu patek ya. Penyakit karena jamur antraknosa ya, dia menyerang di buah ya teman-teman. Karena biasanya muncul itu karena kelembapan tinggi, curah hujan yang sangat tinggi teman-teman, lembab ya. Biasanya kalau musim hujan itu kan jamur-jamur patogen itu pada nyerang ya. Pernah kita sering bahas tentang layu fusarium, layu bakteri ya. Itu kan karena curah hujan tinggi, kelembapan tinggi, keasaman juga yang tinggi ya, pH-nya drop, itu berpotensi mendatangkan penyakit termasuk jamur-jamur ya teman-teman. Nah kita akan bahas sedikit tentang patek ya, karena jamur antraknosa ya. Biasanya dia akan datang menyerang itu ketika kelembapan tinggi, musim hujan datang ya. Seperti ini ya patek ya teman-teman, sudah paham lah ya. Nah kita akan antisipasi bagaimana agar patek itu tidak datang. Minimal kita bisa mencegah, proteksi diri sejak awal agar kalaupun ada yang datang itu dapat kita minimalisir ya teman-teman. Nah kalau untuk pencegahan kita biasa pakai seperti yang kami lakukan di tahun-tahun kemarin ya, di budidaya kami ya. Kami selalu pakai bahan aktif Mancozeb ya. Kita pakai Mancozeb untuk kontaknya, dan biasanya kita pakai sistemnya pakai azoxystrobin ya teman-teman. Kita mix dengan kadang kita pakai merek Bendas gitu ya, bahan aktifnya Carbendazim ya teman-teman. Kita kadang mix dengan itu, kita rolling teman-teman, antara sistemik ya. Jadi perlu saya sampaikan ke teman-teman, kenapa bahan aktif itu ada yang bersifat sistemik dan kontak teman-teman ya. Ini yang pemula ya. Kalau yang sudah master ya, saya nyuwun sewu sedikit berbagi aja buat teman-teman pemula ya, sama petani cabai pemula. Sistemik dan kontak ya teman-teman. Kita analogikan kalau kontak itu kalau kita kena koreng, sorry ya, agak jorok kita bahas koreng. Kalau kita kena koreng biasanya kan kita dapat salep ya. Kalau kita periksa ke dokter kita dapat salep ya, dan juga kita dapat pil yang kita minum ya. Nah analoginya adalah salep itu adalah bahan aktifnya yang sifatnya kontak. Dia menyembuhkan dari luar, kontak ya. Sakit koreng kalau pada manusia diobati dengan salep, itu kalau di tanaman kita pakai Mancozeb yang sifatnya kontak ya, di luar. Kemudian kalau yang kita minum ada pil apa ya, kita minum itu dia mengobati dari dalam ya, mengobati dari dalam ataupun pencegahan dari dalam. Nah, kalau di tanaman kita pakai yang sistemik ya. Jadi ada kontak, ada sistemik. Kontak adalah penyembuhan dari luar, sistemik adalah penyembuhan dari dalam tanaman ya. Seperti dengan manusia tadi ya, analoginya gitu ya. Sedikit tentang sistemik dan kontak ya. Oke, kembali lagi ke bahan aktif yang kita pakai untuk pencegahan. Kalau untuk patek, bahan aktif kita pakai Mancozeb ya untuk kontaknya, dan sistemnya kita bisa pakai azoxystrobin ya ataupun Carbendazim. Serahkan teman-teman, bahan aktif itu kan banyak ya. Yang kita pakai sementara pakai itu ya untuk pencegahan ya. Kemudian biasanya kalau untuk azoxystrobin ya teman-teman, kan banyak produk di luar itu dia dalam satu kemasan azoxystrobin bahan aktif itu kan biasanya dia
berpadu ataupun gandengannya dengan difenokonazol ya teman-teman. Nah, saya berusaha menghindari bahan aktif difenokonazol teman-teman. Karena apa? Karena dia itu bersifat zat ZPT ya, zat pengatur tumbuh ya. Saya takutnya kecenderungannya bahan aktif difenokonazol itu dia akan menghambat pertumbuhan vegetasi tanaman dan akan mempercepat masa generasi tanaman. Jadi kalau kita mungkin teman-teman baru menginjak ke masa generatif dari vegetatif, tapi sudah mulai ada patek ataupun kita mulai pencegahan dengan patek, itu disarankan jangan pakai yang bahan aktif difenokonazol dulu teman-teman ya. Silakan pakai bahan aktif lain untuk sistemiknya ya, azoxystrobin mix dengan krolotanonil itu ya pokoknya lah. Pakai itu enggak apa-apa, tapi sebaiknya dihindari dengan bahan aktif difenokonazol ya, karena dia akan menghambat pertumbuhan tanaman ya. Jadi kalau peralihan dari vegetasi ke generasi teman-teman sudah pakai difenokonazol untuk antisipasi patek, nanti takutnya perkembangan tanaman akan terganggu ya. Nah, kecuali kalau sudah tanaman tua gitu ya, antisipasi patek ataupun menyembuhkan patek, silahkan teman-teman bisa pakai bahan aktif gitu ya, azoxystrobin dan difenokonazol. Biasanya dalam satu kemasan, banyak produk di luar yang satu kemasan itu ya. Oke, kemudian itu kalau untuk pencegahan ya, artinya kita proteksi ya untuk patek ya. Nah, kalau untuk pengobatan bagaimana? Pengobatan kan biasanya kalau dia sudah sudah terkena atau sudah terserang patek ya. Jadi kalau sudah terserang patek, treatmentnya kita beda, dosisnya pun juga beda. Kalau sudah terserang itu kita treatmentnya begini teman-teman. Pertama, ketika tanaman sudah mulai terserang patek, kita spray bahan aktif tadi ya, mancozeb, azoxystrobin, kita spray pagi hari di hari pertama ya. Treatmentnya kita 3 hari berturut-turut teman-teman, kita spray tanaman kita ya. Setelah kita spray di hari pertama, kemudian kita langsung petik yang kena patek, petik semua di hari pertama setelah spray ya. Jangan dipetik sebelum spray teman-teman. Ini harus diingat bahwa pemetikan yang kena patek setelah spray di hari pertama ya. Spray dulu, dipetik, kemudian kita menginjak hari kedua dengan treatment yang sama teman-teman. Dengan treatment yang sama kita spray dulu. Kalau masih ada sisa-sisa yang kena patek, silahkan teman-teman petik lagi sampai 3 hari berturut-turut teman-teman ya. Spray, petik, spray, petik, spray, petik sampai habis 3 kali berturut-turut ya. Kemudian setelah itu baru 3 hari sekali lagi teman-teman spray lagi dengan bahan aktif yang sama tadi ya, ataupun boleh di rolling dengan bahan aktif yang lain untuk sistemiknya teman-teman, sampai 3 kali interval waktu 3 hari sekali. Jadi pertama adalah 3 kali selama 3 hari berturut-turut spray sambil kita cari yang kena patek, diambilin semua sampai bersih. Setelah itu baru 3 hari sekali selama 3 kali, jadi 9 hari ya teman-teman. Itu treatment untuk menyembuhkan patek teman-teman ya. Itu yang kami lakukan di tahun kemarin. Alhamdulillah treatment itu dapat kita antisipasi ya teman-teman terkait dengan patek ya. Jadi sekali lagi, patek itu kuncinya adalah kita rutin tekun untuk spray ya. Setelah kira-kira sembuh ya teman-teman, pakai treatment yang tadi, ketika sudah terserang patek sembuh, tidak ada lagi patek yang datang, teman-teman harus rajin paling tidak 3 hari atau 4 hari sekali spray fungisida. Itu wajib teman-teman. Nah, setelah itu ketika sudah sembuh, kita masukkan lagi pupuk mikro sebagai regenerasi sel tanaman yang rusak ya. Biasanya kan kalau hama datang itu kan biasanya tanaman mulai terganggu pertumbuhannya teman-teman. Nah, kita masukkan lagi pupuk mikro untuk recovery ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu sedikit dari kami terkait dengan patek ya. Sekali lagi, ini hanya sharing pengalaman apa yang kami lakukan di tahun kemarin terkait dengan patek, dan alhamdulillah dapat kami atasi, dapat kami tanggulangi. Nah, musim tahun ini sebelum dia datang lagi ya, tamu tak diundang pateknya kita datang lagi, kita antisipasi dulu ya. Kita lindungi tanaman dulu dengan
fungisida teman-teman ya. Syukur mix dengan kalsium, karena sifatnya kalsium kan mempertebal dinding sel ya, tanaman jadi lebih tebal, batang jadi lebih tebal, dan biasanya jamur akan tidak mudah menyerang ya, karena ketahanan ditambah dengan mikro, daya tahan ataupun imun tanaman itu akan meningkat ya. Oke teman-teman, itu sedikit ya dari saya, rotok belepotan belum sarapan. Oke teman-teman, assalamualaikum.